Penyaluran PKH tahap 2 semakin merata. Status BPNT April 2024, Bank BRI dan Mandiri sudah SI. Status PKH BPNT yang cair lewat pos, statusnya sudah SPM. Nah, seperti apakah hasil pengecekannya nanti akan saya tampilkan di layar video saya. Oleh karena itu, simak videonya dari awal sampai akhir setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, yaitu Sahabat PKH, channel YouTube yang memberikan informasi seputar dengan bantuan sosial dari pemerintah, baik itu bantuan PKH, bantuan BPNT maupun bantuan tambahan lainnya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan penyaluran bantuan PKH tahap 2 yang semakin merata. Kemudian status dari BPNT periode April tahun 2024 di KKS ini Bank Mandiri dan juga Bank BRI sudah SI, sedangkan dua bank himbara lainnya masih SPM statusnya. Contohnya ini Bank BNI, kebetulan wilayah dampingan saya ini adalah KPM yang bantuannya disalurkan melalui Bank BNI. Ketika saya melakukan pengecekan di aplikasi 6NG tadi pagi, untuk status dari bantuan BPNT April 2024 masih seputar SPM ya teman-teman ya. Jadi masih belum ada perubahan kembali lagi terkait dengan status dari SP2D-nya. Mungkinkah nanti akan tersalurkan sebelum Lebaran atau setelah Lebaran? Insya Allah saya yakin bahwa bantuan BPNT ini akan tersalurkan sebelum Lebaran ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat di layar bahwa yang sudah SI itu baru dua bank himbara, yaitu Bank BRI dan juga Mandiri. Sedangkan dua bank himbara lainnya seperti BNI dan juga BSI masih statusnya sudah SPM ya teman-teman ya. Nah, memang untuk penyaluran bantuan sosial yang melalui KKS ini lebih cepat ya dibandingkan dengan penyaluran bantuan sosial melalui kantor pos Indonesia. Tetapi teman-teman semuanya tidak perlu khawatir untuk bantuan BPNT melalui pos Indonesia maupun bantuan PKH tahap 2 melalui pos ini sudah periodenya berubah menjadi April sampai dengan Juni tahun 2024. Bisa dilihat di layar videonya. Untuk keterangan SP2D-nya ini sudah SPM ya teman-teman ya. Ini merupakan kabar gembira sekali karena ketika status dan juga periode dari bantuan sosial yang ada di aplikasi 6NG milik pendamping sosial maupun milik supervisor ini sudah update statusnya SPM, ini tinggal menunggu hari lagi bantuan sosialnya akan tersalurkan. Ya, semoga segera tersalurkan ya, mengingat sebentar lagi ini juga sudah memasuki Lebaran. Tetapi memang untuk bantuan sosial ini semuanya dipercepat penyalurannya ya. Di aplikasi 6NG khusus bantuan PKH ini untuk BNI masih belum update terkait dengan status dan juga keterangan SP2D-nya. Namun pada kenyataannya bantuan sosialnya sudah tersalurkan ya. Bisa jadi untuk bantuan BPNT 1 hari atau 2 hari ke depan sudah tersalurkan. Itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang saat ini bisa juga terjadi seperti itu. Nah, selain bantuan BPNT yang akan tersalurkan, ini juga untuk bantuan PKH alhamdulillah saat ini masih terus tersalurkan sampai saat ini. Dan dari berbagai bank himbara seperti Bank BRI, BSI, Mandiri, dan BNI ini sudah mulai tersalurkan secara menyeluruh, tetapi memang untuk penyalurannya belum merata ya, karena masih ada beberapa data yang mungkin datanya tidak sesuai. Nah, itulah KPM yang bantuannya tersalurkan di belakangan atau mungkin ada data yang diperbarui atau dilakukan pemutakhiran pada bulan tersebut. Ya, itu juga bisa mempengaruhi bantuan sosialnya masih belum tersalurkan ya teman-teman ya. Tapi selama data atau pemutakhirannya ini bukan mentidaklayakkan KPM tersebut atau bukan menghapus KPM tersebut dari data DTKS,
insya Allah bantuannya masih tetap tersalurkan ya teman-teman ya. Karena saya ada salah satu KPM yang lapor kepada saya bantuan sosialnya tidak tersalurkan. Pada kenyataannya ketika saya lakukan pengecekan di aplikasi 6NG milik pendamping sosial, ternyata KPM tersebut ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah untuk bantuan BPNT-nya ya. Jadi teman-teman semuanya, ketika bantuannya sudah tidak tersalurkan lagi, sedangkan tahap selanjutnya ini sudah masuk proses penyaluran, ini bisa bertanya kepada pendamping sosial yang ada di wilayahnya atau bertanya kepada perangkat desa yang memegang aplikasi 6NG untuk dilakukan pengecekan di aplikasi tersebut agar bisa mengetahui status dari bantuan tersebut, apakah periodenya belum berubah atau memang sudah berubah tetapi gagal on spam atau sudah tidak dilayakkan oleh pemerintah daerah ya. Jadi teman-teman semuanya tidak berharap terkait dengan bantuan tersebut kenapa tidak tersalurkan. Nah, memang saat ini memasuki bulan Ramadan di minggu terakhir, di mana sebentar lagi akan Lebaran. Ini semua bantuan sosial dipercepat ya untuk proses penyalurannya. Nah, sama seperti bantuan sosial KIP. Nah, sekarang ini sudah akan tersalurkan kembali ya teman-teman ya. Sudah ada surat resmi dari Kemendikbud terkait dengan hal tersebut. Nah, bantuan sosial yang ditunggu-tunggu lagi saat ini yaitu bantuan BLT mitigasi resiko pangan ya. Setelah bantuan PKH tersalurkan, alhamdulillah dimulai dari tanggal 30 Maret kemarin ini sudah mulai tersalurkan. Nanti semoga menyusul tanggal 5 atau tanggal 6 atau tanggal 7 ini bantuan BPNT tersalurkan. Kemudian bantuan BLT mitigasi resiko pangan juga ikut tersalurkan ya. Amin ya robbal alamin. Itulah harapan bagi KPM penerima bantuan tersebut. Tidak hanya KPM saja, itu juga harapan bagi kami para pendamping sosial ya teman-teman ya. Karena ketika bantuan sosial sudah tersalurkan, maka KPM bahagia dan disitulah kebahagiaan dari pendamping sosial melihat senyum dari KPM penerima bantuan tersebut. Berbeda ketika bantuan sosialnya tidak tersalurkan, pasti pendamping sosialnya yang dihubungi setiap waktu ya. Bahkan nanti untuk melakukan pengecekan di aplikasi 6NG, kami juga bingung akan menyampaikan kepada KPM ketika KPM tersebut tidak dilayakkan oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh DTKS, walaupun yang melakukan pemutakhiran itu bukan pendamping sosial ya teman-teman ya. Di sini ya, ketika nanti teman-teman ada pertanyaan seputar dengan PKH dan juga BPNT, setiap 1 bulan sekali pendamping kan selalu ada pertemuan. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan momen tersebut untuk menanyakan pengecekan di aplikasi 6NG bagi KPM yang bantuannya tidak tersalurkan ya. Ini bisa ikut mengikuti kumpulan tersebut, nanti minta tolong kepada pendamping sosialnya kenapa bantuannya tidak tersalurkan. Nah, banyak kasus ya di daerah-daerah bahwa ketika bantuan sosial dari KPM tersebut sudah tidak tersalurkan, maka KPM tersebut sudah tidak mengikuti pertemuan kelompok ya. Itu salah besar ya. Kalau menurut saya sebagai pendamping sosial justru harus ikut kumpulan atau pertemuan kelompok tersebut agar nanti bisa bertanya kepada pendampingnya alasan kenapa bantuannya tidak tersalurkan. Kalau KPM tersebut tidak ikut pertemuan, ya dia tidak akan mengetahui alasannya kenapa bantuannya tidak tersalurkan ya. Nah, itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga informasinya bermanfaat. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.